Selamat malam teman-teman semuanya. Halo, kita berjumpa lagi di Kombas Benediktus. Hari Jumat, gila cepet banget ya. Dan minggu depan sudah kemerdekaan. Jadi jangan lupa pasang bendera ya. Oke, hari ini senang sekali kita ketemu lagi. Dan tentunya tema hari ini yang diberikan itu judulnya Logika Iman Kristiani. Tapi memang ya kalau pertama kali kalau misalnya saya ngelihat judul Logika Iman Kristiani itu memang jadi langsung keinget bahwa berasa nggak sih selama pandemi ini kita jadi semakin mungkin ya beberapa di antara kita semakin sering bertemu di acara-acara rohani gitu kan, atau mungkin misa online-nya jadi lebih rajin dibandingkan sebelumnya karena 1 menit sebelum misa dimulai kita masih sempat gitu ya. Tapi di luar itu mungkin kita jadi berasa, wah ketemu sama Tuhan terus nih biarpun secara online, tapi aku berasa menjadi lebih Tuhan, lebih anak Tuhan, lebih beriman. Apakah em, apakah dengan seperti itu kita bisa benar-benar menyerap arti beriman seutuhnya? Nah, hari ini kita kupas tuntas setajam silet ya bersama Romo Andang Binawan yang sudah ready dengan siletnya. Enggak ya, salah ya. Oke, nggak Dan perlu. alisnya. Aduh kan kena juga alis ya sama Romo. Tidak perlu nggak perlu aku introduce lagi, semua orang juga pasti udah kenal sama Romo Andang. Ini pelanggan pembicara setia Santo Benediktus ya. Romo belum bicara hari ini, saya udah booking untuk acara selanjutnya. Oke Romo, siap. Dah, gak usah komen. Oke. Nah, teman-teman semuanya, mungkin sebelum dimulai, aku mau info sedikit nih. Banyak sekali teman-teman yang follower baru di Santo Benediktus. Terima kasih banget udah follow. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen lebih intens mendapatkan jadwal rutin dari kegiatan yang diadakan oleh Benediktus maupun Gereja Regina Coeli, jangan ragu untuk message ke Santo Benediktus untuk minta, aku mau dong dimasukin ke grup untuk mendapatkan info-info terkait dengan Santo Benediktus. Ya, tinggal message ke Instagram kita, nama, nomor WA. Langsung kita add secepatnya. Oke, kita langsung aja. Kita mulai nih, teman-teman juga pas berdatangan semuanya. Selamat datang, selamat bergabung. Kita pemanasan dulu, udah nggak sabar ya, kita pengen banget mendengarkan suara dari surga. Ini dia Benedictus Voice. Thank you, Fania. Sekali lagi selamat malam Romo Andang dan juga teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai kombas pada malam hari ini, malah kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan lagu pada malam hari ini adalah How Great Thou Art.
berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu, sehingga kami semua dapat bersama-sama berkumpul lagi melalui Zoom online ini pada malam hari ini. Kami serahkan semua hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal Engkau telah menebus dosa kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menerima segala rahmat-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Andang. Kami mohon kuduskanlah, curahkanlah rahmat-Mu kepada Romo Andang, hati, pikiran, mulut, sehingga semua apa yang disampaikan Romo Andang pada malam hari ini semuanya adalah berasal daripada-Mu. Serta berikanlah kami semua pada malam hari ini yang mendengarkan Kombas malam hari ini, hati seorang murid, sehingga apa yang diajarkan oleh Romo Andang pada malam hari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga dapat mendatangkan keselamatan bagi setiap dari kami. Kami juga berdoa bagi setiap orang-orang di sekitar kami yang kami kenal maupun kami tidak kenal, yang sedang menderita COVID-19, apa juga jiwa-jiwa di api penyucian yang meninggal karena COVID-19 maupun karena hal-hal lainnya. Kami mohon berikanlah rahmat-Mu kepada mereka semuanya. Beracaralah bagi kami ya Bapa. Kami ucapkan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Benedictus Voice dan juga doanya. Welcome teman-teman yang sudah semakin bertambah. Pesertanya, kita di hari ini akan membahas. Romo Andang hari ini akan membahas tentang logika iman Kristiani. Jadi apakah kita sudah cukup beriman atau tidak, atau kita casing doang, moga-moga semua benar-benar pure sudah beriman banget. Tapi langsung aja dikupaskan setajam silet oleh Romo Andang. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk Romo Andang. Silakan Romo. Selamat malam teman-teman, Shalom. Senang bersama teman-teman lagi dalam acara kali ini. Perbincangan kali ini memang saya tawarkan agar kita lebih mengenali sih apa arti iman. Bukan iman kepada Tuhan dalam arti biasa, tetapi apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan, setidak-tidaknya apa yang saya tafsirkan dan saya baca dari Alkitab. Terutama karena saya ingin melanjutkan topik yang pernah saya berikan sebelum ini, di mana kita membedakan antara agama dan iman, dan apakah kita perlu beragama atau tidak. Salah satu kesimpulannya adalah kalau kita menyadari bahwa kita itu adalah orang lemah, tentunya kita membutuhkan agama. Tapi masalahnya kemudian adalah membutuhkan agama agar kita beriman, tapi beriman yang seperti apa? Nah, disinilah kalau tadi dikatakan Vanya bahwa selama masa pandemi kita mengikuti banyak kegiatan rohani, lalu merasa kita lebih dekat dengan Tuhan, ya mungkin pertanyaannya lebih dekat dalam arti apa sih sebenarnya? Jangan-jangan malah yang mau saya khawatirkan adalah kita merasa sedikit, merasa lebih dari yang lain. Kita merasa lebih suci dari yang lain. Nah, ini sebenarnya bahaya. Karena bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi juga kemudian pertanyaan kedua adalah, lalu kalau kita itu beriman itu gunanya buat apa sih? Apakah supaya dalam arti tertentu kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita punya Tuhan? Ya, itu ada unsurnya, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Nah, teman-teman, supaya sharing saya bisa menjadi lebih dipahami, saya share screen seperti biasa, seperti tertulis di sini. Saya harap nanti teman-teman bisa mengikuti. Memang saya memberikan judul logika iman Kristiani itu bukan bahwa kita beriman dengan logika saja, tapi logika iman itu artinya the logic,
cara berpikirnya. Iman kita itu kemana sih sebenarnya, artinya apa? Dan seperti tadi saya katakan, saya mau melanjutkan topik yang pernah kita bahas, yaitu apakah iman dan agama dalam arti sejauh mana kita membutuhkan agama. Nah, sekarang, mengapa ini saya tawarkan supaya kita memang lebih paham bahwa memang iman Kristen itu sebenarnya bisa dikatakan berbeda dari pemahaman iman agama-agama lain. Mengapa berbeda? Mari kita lihat begini. Ketika kita ditanya apa itu iman, kebanyakan mengatakan kita percaya, bukan? Kita punya faith, itu artinya kita believe, kita trust pada Tuhan, gitu kan? Yes, itu tidak salah. Tetapi kemudian adalah apakah sekedar percaya? Terus apa artinya berdoa, gitu kan? Nah, dalam perjumpaan yang lalu saya mengingatkan bahwa yang sering dikatakan tentang iman itu apa yang dirumuskan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, memang ada unsurnya seperti itu, tetapi dimensi personalnya belum tampak dalam rumusan ini. Padahal saya mengatakan bahwa iman adalah dimensi personal, relasi yang sangat personal dengan Tuhan. Maka relasi yang sangat personal itu sering saya rumuskan dengan perumpamaan bahwa kita itu beriman ketika kita jatuh cinta pada Tuhan. Falling in love with God. Mengapa kita jatuh cinta pada Tuhan? Bukan karena Tuhan itu ganteng, bukan karena Yesus tadi ganteng, kan? Bukan karena Tuhan itu maha hebat, bukan karena suka menyembuhkan, bukan hanya karena penuh mujizat, tetapi terlebih karena Tuhan itu mengasihi kita. Maka kita jatuh cinta pada Tuhan, yang lebih dahulu mencintai kita. Maka dimensi personal bagi saya menjadi penting ketika saya menekankan dimensi cinta, relasi cinta antara kita dan Tuhan. Bahkan bukan kita dalam arti bersama-sama saja, tetapi lebih-lebih personally, secara personal, secara pribadi demi pribadi, kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Tapi bukan sekedar hubungan, bukan sekedar keterkaitan, tapi bagaimana kita juga bersatu dengan Tuhan. Itulah yang tadi saya katakan, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak salah bahwa kalau kemudian kita banyak mengumuli hidup rohani, kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi dekat dengan Tuhan itu yang seperti apa? Nah, mengapa ini saya katakan sebagai hubungan personal? Tentu saja supaya seperti dirumuskan di sini bahwa iman itu sekedar percaya kepada Tuhan, tentu saja tidak. Karena percaya itu kadang-kadang hanya terkait dengan rasionalitas manusia, pemahaman manusia, akal budi manusia. No, tidak. Lebih dari itu. Hubungan cinta kan dalam arti tertentu jauh lebih dalam daripada sekedar rasionalitas. Bahkan kadang-kadang orang yang jatuh cinta nggak rasional, gitu kan. Well, ini hanya sekedar sedikit pemahaman singkat. Tetapi saya mulai dari apa yang dikatakan Yesus dengan sangat tajam ketika dia mengajarkan kepada kita hukum yang terutama. Saya mau mengkonsentrasikan pada apa yang ditulis sebagai hukum yang pertama. Kita baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, rumusan ini kelihatannya sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Saya pernah mengatakan pada teman-teman bagaimana kasih itu adalah ketika orang memberikan dirinya kepada yang dikasihi, bukan? Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita masih sayang, itu masih egois, karena orang menyayangi seseorang, orang yang lain, itu demi kepentingannya, itu sayang.
cinta itu sudah memberi, tetapi masih dengan pamrih. Tapi kalau kasih, sudah tidak ada pamrih. Yesus menjadi contoh bagaimana mengasihi manusia. Nah, karena Yesus memberikan contoh kasih yang paling tinggi, atau agape dalam bahasa Yunani, maka kasih itu adalah secara total. Nah, secara total tadi adalah dengan rumusan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Maka relasi kita dengan Tuhan sebenarnya idealnya adalah ketika hidup kita itu mempunyai fokus pada Tuhan, bukan Tuhan atau kita yang memperalat Tuhan. Apa bedanya? Kita mempunyai fokus dan memberikan diri pada Tuhan dengan memperalat Tuhan, ya sebenarnya indikasinya sederhana. Kalau kita berdoa itu masih minta, mohon terus saja, maka sebenarnya relasi kita dengan Tuhan belum sampai pada kasih. Itu baru mungkin baru sampai cinta maksimal. Karena apa? Karena Tuhan ingin agar kita itu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bukan sekedar di dalam kepala, tapi dengan seluruh hati dan diri kita. Itu mengasihi. Itulah beriman sebenarnya. Tapi saya ingin mengelaborasi lebih jauh. Apa arti memberikan diri kepada Tuhan? Terutama ketika kita sering memakai simbol-simbol salib di rumah, bukan? Memasang salib, membawa rosario, atau bahkan bergalung salib. Sebenarnya ini kita mau diingatkan. Bukan sekedar bahwa Tuhan itu mau melindungi kita, bukan sekedar bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita. Itu iya, tetapi lebih dari itu, yaitu bahwa kita pun diajak sungguh-sungguh juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Yesus memberikan hidupnya kepada Bapa. Juga tentunya kepada manusia. Nah, kalau ini belum kita ingat, mungkin itu juga indikasi kedua bahwa iman kita belum seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena memasang, membawa salib itu sekali lagi bukan sekedar identitas, tetapi sungguh-sungguh mau mengingatkan kita akan kasih Allah. Dan kita dipanggil untuk juga menjadi kasih, terutama juga mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah itu sangat tercermin di dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita oleh Yesus. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kehendakmu. Ya kan? Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu, kehendak Tuhan. Maka menjadi tampak di sini bahwa Yesus mengajarkan prioritas itu ada pada Allah, bukan pada kita. Yesus memberikan contoh bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi dia memberikan contoh bahwa misalnya makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa, bukan? Bahkan ketika dia ada di Taman Getsemani, dia mengatakan bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang terjadi. Maka sekali lagi jatuh cinta itu menjadi semakin kelihatan ketika relasi personal kita dengan Tuhan menjadi kasih, yaitu ketika prioritas hidup kita ada pada Tuhan. Itulah beriman. Yesus sendiri mengajarkan. Yesus sendiri menekankan berkali-kali bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bahwa kita boleh mohon, boleh minta, yes, boleh. Tetapi lebih dari itu, bahwa kita pun diajak untuk sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lihatlah yang tadi sudah saya katakan. Yesus berkali-kali mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa. Itu adalah kasih kepada Allah. Itulah beriman. Beriman berarti memberikan hidup kita kepada Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh gerak, laku, kata-kata, pikiran,
rencana dan tindakan-tindakan kita. Sungguh tidak gampang, tetapi ini yang sebenarnya menjadi cita-cita bagaimana kita beriman seperti Yesus mengajarkan kepada kita. Nah, bagaimana bisa beriman? Yesus sendiri adalah jalan. Dia sendiri mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Dulu orang sering hanya menafsirkan bahwa ini, ya dibaptis, percaya kepada Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Terlalu sederhana, terlalu dangkal. Yesus sebagai jalan adalah bagaimana jalan beriman tadi. Melaksanakan dan mendengarkan kehendak Bapa dan melaksanakannya. Hanya dengan itu kita mendapatkan kehidupan sejati, kebenaran bertemu dengan Tuhan yang adalah Bapa. Nah, mengapa itu tadi saya katakan sulit, bahwa jalan yang ditempuh Yesus adalah jalan sulit? Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa pintu itu sempit. Jalan Yesus itu jalan yang penuh liku dan penuh jebakan. Dalam perumpamaan Yesus, dia mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Iman sejati adalah iman mengikuti Yesus yang memprioritaskan Allah Bapa di dalam hidupnya. Mengapa sulit? Mengapa berliku? Mengapa penuh jebakan? Karena egoisme manusia. Manusia itu penuh ego. Manusia itu dalam arti tertentu mementingkan dirinya sendiri. Dan ingin, atau Yesus lebih-lebih ingin, agar kita keluar dari ego itu dan berjumpa dengan kehidupan sejati. Itulah beriman. Mengikuti jalan Yesus adalah jalan yang sempit. Mengapa banyak orang tidak bisa, bahkan tidak ngerti? Karena memang di luar logika manusiawi. Logika manusia itu mencari senang, mencari kegembiraan, mencari kekayaan, mencari kemakmuran, mencari kesehatan. Tapi bukankah Yesus merelatifkan semuanya itu? Kita boleh minta sehat, boleh minta kaya, boleh minta sukses. Yes, boleh. Tetapi bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendak-Mu. Rancanganku bukan rancangan-Mu. Tuhan mengatakan begitu, bukan? Beriman adalah mengikuti jalan Yesus. Karena seperti tadi, jalan Yesus itu sempit. Membongkar ego itu seperti Yesus memberikan contoh bagaimana dia memanggul salib. Menapaki jalan salib Yesus adalah jalan yang bisa diartikan sebagai jalan membongkar ego kita supaya kehendak Allah yang terjadi pada hidup kita. Sebenarnya iman itu seperti itu. Dan kalau mau dikupas lebih jauh, Yesus sangat jelas juga. Ketika saya berkali-kali ngomong ego, saya memang teringat pada sabda Yesus ini. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa maksudnya? Ego kita itu selalu mau mementingkan diri sendiri. Itulah dalam arti tertentu mau menyelamatkan hidup kita, mau menyelamatkan nyawa kita. Tapi kalau kita itu nggak keluar dari ego kita, dan hanya terus-menerus memprioritaskan diri, bahkan kemudian memperalat Tuhan, bahkan Tuhan bukannya diperalat, tapi disuruh-suruh, Tuhan kabulkanlah doaku, Tuhanlah berikanlah aku kesehatan, Tuhan lindungilah aku. Kadang-kadang kita tanpa sadar nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita akan kehilangan nyawa karena kita tidak mempunyai iman yang sejati. Iman sejati adalah dalam arti tertentu, kita tidak peduli lagi dengan diri kita dan memberikan semuanya kepada Tuhan. Itulah yang akan kehilangan nyawanya. Tetapi justru karena tidak lagi peduli dengan nyawanya, dia akan mendapatkan kehidupan sejati.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena keselamatan itu dari Tuhan. Keselamatan itu anugerah, keselamatan itu rahmat, keselamatan itu karunia yang sungguh-sungguh diberikan kalau kita membuka seluruh jiwa kita dan tidak memperhitungkan kepentingan-kepentingan kita dan ego kita. Itulah yang tadi saya katakan, yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil. Dengan kata lain, prioritas Allah, prioritas Injil menjadi fokus hidupnya. Nah, contoh yang terjadi pada pemuda kaya menjadi jelas. Kita tahu bukan kisah tentang pemuda kaya? Pemuda kaya ini mengatakan, Tuhan, aku sudah menjalankan perintah agama. Aku sudah berderma. Aku sudah rajin ke sinagoga. Aku sudah rajin membaca Taurat. Gitu kan kira-kira. Tetapi Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, karena engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini sebenarnya sebuah tanda petik ketokan keras dalam hati kita juga. Mengapa? Jangan-jangan kita seperti pemuda kaya. Merasa sudah suci, merasa sudah hebat, merasa sudah dekat dengan Tuhan. Karena sudah menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Tetapi hati-hati. Tanpa disadari ketika kita menjalankan perintah-perintah agama. Rajin kegiatan rohani, rajin pelayanan, rajin berderma. Lalu kita merasa, Tuhan, aku sudah melakukan perintah-Mu. Berilah aku pahala, berilah aku ganjaran. Atau dalam arti tertentu bisa saja kita lalu merasa sombong, aku dekat dengan Tuhan. Ya nanti dulu. Itu motivasinya apa? Kita harus bertanya. Jangan-jangan secara tanpa disadari kita menjalankan perintah agama, pelayanan, berderma, sebenarnya kepentingan ego lagi, kepentinganku, sehingga memperalat Tuhan, bahkan menyuap Tuhan. Merasa sudah berderma, Tuhan aku sudah berderma, berilah aku pahala, berilah aku yang aku harapkan, aku doakan. Itu ego. Itu bukan beriman dari kacamata Kristiani. Kacamata Kristiani beriman berarti merelatifkan semuanya dan memprioritaskan Tuhan. Jikalau engkau mau menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Memang kata-kata ini tajam, tetapi tidak berarti harus ditafsirkan literally, harafiah. Bahwa kemudian kita menjual semuanya. Tuhan mau menekankan bagian terakhir. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikutlah aku itu berarti memprioritaskan Tuhan. Yang lain-lain nanti akan dilengkapi. Apa yang dikatakan Yesus menjual segala milik dan membagikan kepada orang miskin adalah tanda totalitas saja. Bahwa kita harus mengikuti Yesus, menerima Tuhan, mengikuti kehendaknya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah beriman dari kacamata kita sebagai pengikut Kristus. Beriman secara Kristiani. Jadi bukan sekedar melulu menjalankan perintah agama lalu supaya mendapatkan ganjaran atau pahala, atau supaya doa kita dikabulkan. Sama sekali jauh dari itu. Kalau mentalitas kita itu masih seperti itu, sebenarnya kita belum mengikuti jalan Yesus. Jalan Yesus memang sempit, berliku, terjal, dan penuh jebakan. Nah, contoh lain. Contoh lain adalah ketika Yesus suatu hari ditanya oleh seorang perempuan, itu ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Tapi Yesus menjawab, siapa ibuku? Siapa saudaraku?
inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apakah itu berarti dia menolak Maria? Tidak, tidak. Dia justru memuji Maria. Maria menjadi teladan bagaimana orang manusia yang beriman itu menjalankan perintah Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka dalam versi Santo Lukas, Maria disebut yang berbahagia. Kalau tadi Santo Lukas, di Matius dikatakan, itu ada ibu dan saudara-saudaramu. Kalau di dalam versi Lukas, dikatakan sedikit berbeda, tetapi intinya sama. Seorang perempuan berseru, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi di mata perempuan itu, mata kita manusia biasa, yang berbahagia adalah kalau kaya, kalau anaknya ganteng, anaknya terkenal, anaknya pandai, sukses. Wah, pasti bangga sekali ibu yang menyusui dan melahirkan. Yesus mengatakan apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi mendengarkan firman Allah dan memeliharanya itu melaksanakannya juga. Artinya apa? Memprioritaskan Tuhan, bukan kita. Itulah kasih, ya kan? Kalau kita itu masih memikirkan diri sendiri, itu pamrih. Itu belum kasih, itu cinta. Apalagi kalau hanya demi kepentingan diri, itu sayang. Belum kasih. Maka kembali, beriman adalah memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh berdoa dengan baik, mohon boleh, tetapi seperti saya katakan berkali-kali, dalam banyak kesempatan, berdoa berarti kita berusaha mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Kita mohon kekuatan. Bimbingan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan sejati. Itulah beriman. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan adalah Bapa kita. Itu yang luar biasa dari iman Kristiani, bahwa kita menyebut Allah sebagai Bapa, karena Bapa itu adalah Bapa yang sungguh dekat, membimbing, memeluk, menghibur, mengampuni, mendidik. Luar biasa sekali. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Bapa. Nah, itulah iman. Lalu, ketika Yesus mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dia menekankan lagi bahwa puji-pujian di dalam gereja itu kalau tidak sungguh keluar dari hati dan tidak dilaksanakan, ya percuma saja sebenarnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, yes, Yesus akan menjadi andalanku. Yes, Yesus akan menjadi pelindungku. Atas nama Yesus, keluarlah corona dari muka bumi ini. Kalau hanya mengatakan itu gampang, tetapi itu bukan iman. Iman adalah menyerahkan semuanya pada Tuhan. Yesus dengan sangat tajam mengatakan hal ini, bukan? Bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini mau menekankan sekali lagi kontras bahwa kalau kita itu hanya percaya untuk kepentingan diri kita, percaya hanya sekedar di dalam kepala dan mulut kita, belum sampai kepada hati, jiwa, dan roh kita, maka belum atau masih jauh dari beriman. Kita dipanggil untuk beriman lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Nah, sekarang, karena saya mau melanjutkan topik terkait dengan agama, lalu di mana fungsi agama? Dalam perjumpaan yang lalu, kalau teman-teman masih ingat, kita membutuhkan agama sebagai media, sebagai pot yang membantu kita untuk tumbuh. Agama dengan segala macam dinamika, kegiatan, ritual, membuat kita bisa makin mengenali Tuhan. Yes, tapi menjadi lebih konkret, saya mengingatkan bagaimana tuh kita itu berusaha berjalan kepada Tuhan. Kita itu berusaha mengikuti Yesus sebagai jalan.
Dan kita membutuhkan simbol-simbol, membutuhkan hal-hal yang bisa kita ingat. Maka segala macam ritual, segala macam doa, ajaran, hukum, itu mau menjadi pengingat seperti rambu-rambu di jalan yang sering kita jumpai. Tapi kita tidak boleh berhenti di sana. Kalau kita itu hanya merasa bahwa kita itu mengikuti rambu-rambu lalu selamat, tidak. Kita harus berjalan dengan hati sungguh-sungguh, bukan sekedar mengikuti aturan. Maka sebagai ringkasan dari apa yang tadi saya katakan, beriman itu adalah mengasihi Allah sungguh-sungguh secara total. Dan Allah sebagai Bapa yang kita terima sungguh sebagai Bapa. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai pelengkap, bukan sebagai ATM, bukan sebagai karyawan yang memenuhi kita, bukan sebagai centeng atau bodyguard saja. Bukan. Allah adalah Bapa yang harus masuk dalam diri kita. Yang kita yang mendengarkan dan melaksanakannya. Melaksanakan kehendak Bapa itu adalah fokus utama di dalam hidup beriman Kristiani. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan kehidupan sejati, dan itu berarti keselamatan roh. Baik kebahagiaan sejati sekarang ketika kita masih hidup, maupun nanti setelah kematian. Tapi jangan berpikir soal pahala, ganjaran. Itu nanti kita lalu malah menjadi barter dengan Tuhan, lalu Tuhan hanya dianggap sebagai partner bisnis. Bukan. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Maka caranya adalah mengikuti Yesus sebagai jalan. Maria menjadi teladan. Santo Santa juga menjadi teladan. Maka ketika tadi saya katakan bahwa kita itu sungguh perlu mendengarkan Tuhan, bukan hanya minta dan minta dan minta, nyuruh dan nyuruh dan nyuruh, maka kita perlu berdoa dengan sikap dasar yang benar, yaitu ketika kita mau mendengarkan Tuhan. Dan setelah kita menerima Tuhan, kita pun menjadi tanda kasih bagi sesama, bagi dunia ini. Itulah beriman Kristiani. Kita melakukan perbuatan baik, menjadi tanda kasih Allah, berderma, pelayanan. Itu bukan untuk mencari pahala, bukan untuk mencari ganjaran, bukan untuk membeli tiket surga seperti sering dikatakan orang. Tetapi memang mau menjadi tanda kasih Allah. Dalam arti tertentu, extremely speaking, kita nggak peduli lagi apakah nanti akan selamat atau tidak, karena kita fokusnya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Itu beriman. Nah, teman-teman, agama membantu kita sekali lagi. Agama, ritual-ritual, juga perjumpaan-perjumpaan seperti sekarang ini adalah sungguh-sungguh sarana yang membuat kita bisa ingat kemana kita mau berjalan. Dan summary yang paling visual adalah gambar yang menjadi favorit saya, yaitu Yesus sedang mengetok pintu. Ini adalah summary dari iman. Apa summary-nya? Sederhana. Yesus yang mengetuk pintu adalah simbol dari Allah yang mengetuk hati kita. Tuhan tidak mendobrak pintu karena Tuhan menghormati dan mencintai manusia. Manusia bukan robot yang bisa didobrak. Manusia punya kebebasan, punya hati nurani. Maka Tuhan mengetuk. Kalau mau, kita membuka pintu. Tapi masalahnya, pintu ini tebal. Pintu ini sudah jarang dibuka karena ego kita. Maka kita perlu berlatih. Tuhan itu mau datang dan memberikan kehidupan sejati. Itulah iman. Kalau kita membuka hati, Tuhan masuk, maka kita akan berjumpa dengan kehidupan yang sejati. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu digarisbawahi oleh Santo Yohanes di dalam kitab Wahyu ketika mengatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Beriman berarti menerima Allah di dalam hati kita. Maka sebelumnya tentunya kita mendengarkan ketukannya dan membukakan pintu, supaya kita mendapatkan kehidupan sejati. Tapi prioritas pada Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Itulah arti beriman, teman-teman. Saya cukupkan sharing saya pada sore hari ini. Sudah jam 20.12, sudah hampir setengah jam. Maka mungkin
kita bisa berbincang-bincang lebih jauh terkait dengan apa arti iman bagi kita sebagai pengikut Yesus. Saya kembalikan pada Fanya. Terima kasih. Saya tunggu komentar, jawaban, sharing, pertanyaan. Kalau mau mendebat juga boleh. Silakan. Mendebat. Oke, terima kasih Romo. Wow, keren sekali penjelasan Romo yang sebenarnya enteng, tapi ayo siapa yang nggak kegampar. Ya, ternyata memang biarpun kita merasa diri kita beriman waktu kita mendengarkan apa yang dijabarkan oleh Romo Andang di slide sebelumnya, itu ternyata belum menjadi jaminan. Ya, ternyata kita hanya mengharapkan sebuah ganjaran, ya mungkin bisa jadi di antara kita semua ini. Nah, teman-teman semuanya, untuk yang mau bertanya tentunya dibuka sesi tanya di kolom chat, silakan. Ayo dipikir-pikir mau bertanya apa, ya mumpung Romo sedang udah selesai dan beliau membuka sesi tanya jawab. Tapi Romo, kalau misalnya kita mendengarkan tentang summary secara keseluruhan bahwa kita mengikuti Yesus dan didukung dengan ayat-ayat yang sudah tadi Romo sharingkan di PowerPoint sebelumnya. Nah, bagaimana menurut pandangan Romo Andang kalau ada ayat Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maksudnya adalah tadi Romo mengatakan jangan minta ganjaran mulu gitu kan. Tapi ada ayat Matius 7 ayat 7. Gimana Romo? Matius 7 ayat 7 harus dibaca juga bersama dengan Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Coba guys, kita buka guys. Itu lagu siapa ya? Coba. Sebentar ya. Ada yang ketemu, boleh dibacakan? Aku gaptek nih. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, orang kan egois, maka yang dibaca hanya bagian kedua saja kan? Mintalah maka kamu akan diberi. Syaratnya tidak dibaca. Syaratnya apa syaratnya? Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firman-Ku, ya kan? Berarti kita bersatu dengan Tuhan. Kita mendengarkan Tuhan, kita melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan sungguh ada di dalam hati kita. Nah, kita akan minta dan pasti akan dikabulkan. Jadi ayat Matius harus dikaitkan di sana. Kita nggak boleh hanya sepenggal-sepenggal dong, ya kan? Gitu. Oke, ternyata ada ayat tambahan untuk melengkapi sepotong Matius 7 ayat 7. Oke. Itu jarang dibaca kan? Karena Matius 7 ayat 7 tuh paling sering keluar dimanapun. Di Instagram, Romo. Kita harus ingetin bahwa Yohanes 15 ayat 7 itu lebih dalam daripada Matius 7 ayat 7. Karena Matius itu adalah seorang tanda petik ahli hukum, maka dia merumuskan dengan sementara Yohanes adalah seorang yang lebih spiritual dan lebih memahami kehidupan rohani Yesus, kerohanian Yesus. Gitu latar belakang. Berarti memang kita kalau mau mencari jawaban dari Alkitab itu tidak cukup hanya 1-2 ayat ya, Mo ya. Jadi kita harus keseluruhan. Keseluruhan. Wah, ini berarti harus sering ketemu Romo di Zoom ini. Oke. Ini sorry, Yohanes 15 ayat 7, mungkin tadi ada yang nanya. Oke. Saya akan ke bagian chat ya. Bagaimana cara menambah iman kita, Romo? Karena dengan banyaknya cobaan yang saya hadapi, saya masih lemah dan cemas, iman saya masih sangat lemah. Tadi saya tertarik dengan kata-kata dengan banyaknya cobaan, banyaknya apa tadi? Cobaan dan apa tadi? Banyak cobaan dan yang saya hadapi dan saya masih lemah dan cemas. Ketika saya dulu sekolah, apa yang membuat saya belajar dan naik kelas
adalah ujian-ujian, ulangan-ulangan, pertanyaan-pertanyaan guru di kelas. Ya enggak? Yap. Ya sudah. Jadi Tuhan itu ingin imanmu lebih dalam justru ketika Tuhan memberikan ujian-ujian, tantangan-tantangan, cobaan-cobaan tadi. Bahwa kita itu kadang-kadang gagal ngerjain soal ulangan, ya Tuhan ngerti kok. Tuhan tahu. Seperti guru yang baik itu, kalau ada murid yang gagal ujian, ayo ulangi lagi. Gitu kan? Sampai kamu ngerti. Jadi Tuhan itu memang sedang menguatkan imanmu justru dengan adanya tantangan-tantangan. Kalau orang itu dibelai-belai malah nanti mati, ya kan? Gitu. Ya. Semoga sudah menjawab ya. Kita akan lanjut. Tadi ada yang resen tadi siapa? Apa? Resen? Nggak ada ya? Oh, udah nggak jadi, nggak resen lagi. Oke, lanjut Silakan. ya. Romo Andang, kita berbuat baik untuk melaksanakan kehendak Bapa, namun agama-agama lain berbuat baik untuk mendapatkan pahala. Mohon pencerahannya. Memang, justru itu yang tadi saya katakan. Bedanya dengan kita itu sebenarnya agak jauh pemahamannya. Coba kita pikirkan logikanya. Kalau kita itu berbuat baik untuk mendapatkan pahala, apakah Tuhan itu Bapa? Tuhan bisnismen dong, barter dong. Tuhan, aku berbuat baik. Lu juga ngasih dong apa yang aku harapkan. Pahala, ya kan? Jadi Tuhan ya dianggap sebagai partner bisnis. No. Dari kacamata kita, ketika tadi saya katakan bahwa Allah adalah Bapa, itu kata kunci yang sebenarnya luar biasa dan mengandung makna yang sangat dalam. Tuhan itu Bapa, jadi bukan partner bisnis, bukan barter, bukan ATM, juga bukan sekedar bodyguard. Dia melindungi, iya, tapi bukan bodyguard yang bisa disuruh-suruh. Gitu. Nah, memang pertanyaan itu justru menjadi salah satu titik tolak mengapa saya menawarkan topik ini, karena ada banyak pemahaman yang juga masih kadang-kadang berpengaruh pada cara berpikir orang Katolik. Tuhan, aku sudah berbuat baik, jadi Tuhan juga harus ngasih aku yang baik dong. No, bukan. Sebaliknya, Tuhan itu sudah berbuat sangat baik untuk kita, maka kita sekarang membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Itu cara berpikir Kristiani. Ya. Yap. Semoga sudah menjawab. Lanjut. Oh, banyak nih. Romo, jika kita tidak memohon, hanya bersyukur dan pasrah kepada Tuhan, kenapa ada persekutuan doa? Kenapa ada kata, kabulkanlah doa kami ya Tuhan? Seharusnya diganti dengan kata, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Sebenarnya itu juga boleh banget, saya dukung. Tapi bahwa kita tuh boleh minta, kan juga dikatakan oleh Tuhan, bukan? Kamu boleh minta kok, gitu kan? Tapi jangan maksa Tuhan. Nah, sekaligus ini tambahan. Saya suka kadang-kadang sedikit tertawa dalam hati ya. Kita tuh mintanya tuh kadang-kadang masih sangat egois. Mintanya itu sesuatu yang dalam arti tertentu benar-benar material banget. Tuhan, dulu saya masih ingat, saya tertawa waktu membaca itu. Dulu mungkin teman-teman belum lahir kali ya. Pada waktu krisis tahun 98. Itu ada yang minta, Tuhan, kami ingin supaya dolarnya cepat turun. Kabulkan doa kami. Saya tertawa dalam hati, ya oke lah. Atau kadang-kadang ada yang mengatakan, Tuhan, ya begini. Sebenarnya saya juga tertawa kalau, Tuhan, saya ingin supaya pemain bulu tangkis Indonesia menang Olimpiade. Ya, semua juga kalau minta, nanti negara-negara lain juga minta kan sama, ya gimana? Bagi saya itu nggak terlalu relevan untuk dimohonkan. Ya kan, sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kebanggaan, sekedar sukses material dan segala macam. Memohon sesuatu yang lebih dalam. Kalau Anda perhatikan chat-chat di dalam misa online, permohonan-permohonannya itu ya hampir 50% sangat material. Sebenarnya ya itu boleh sih, tetapi menunjukkan bahwa iman kita itu belum sungguh dalam. Nah, saya ingin punya harapan sangat kuat bahwa teman-teman yang mengikuti
forum ini, perbincangan ini lebih memahami iman kita sehingga menjadi lebih dalam. Kita tentu saja boleh banget, tetapi kalau kemudian itu kita ngotot pada Tuhan, Tuhan, aku harus punya mobil ini 2 tahun lagi, nah itu ya apakah itu sesuai dengan kehidupan rohani? Nanti dulu. Berbeda sekali. Tapi sekali lagi, kita boleh mohon, tetapi sikap dasarnya adalah justru menyerahkan semuanya pada Tuhan. Maka tadi kalau ada yang mengusulkan jawaban, terima kasih Tuhan atas segala yang kami terima, itu juga boleh banget dan sangat bagus juga. Gitu. Iya, benar. Susah juga ya, ternyata Romo untuk membangun, memupuk kita agar benar-benar tumbuh kasih kepada Tuhan ya, kalau mendengar dari Romo Andang ini. Jalan Tuhan itu sempit, pintu yang ditawarkan Yesus itu pintunya sempit, ya kan? Kaliku. Iya. Nggak bisa pakai Google Maps lagi, ada. Oke, lanjut. Romo, di slide ada gambar traffic. Apakah agama itu traffic atau iman itu yang traffic? Agama itu yang traffic, yang rambu lalu lintas. Kan kita itu seperti sedang berjalan menuju kepada Tuhan. Kita membuka hati, Tuhan juga datang pada kita. Nah, untuk bisa membuka pintu tadi, tradisi-tradisi agama itu memberikan petunjuk. Oh, kalau buka pintu begini, kalau berjalan begitu. Nah, traffic tadi itu adalah ritual-ritual yang ada di dalam agama kita, ajaran-ajaran, dan segala macam. Nah, orang sering berhenti pada ritual itu. Orang merasa bahwa ketika aku sudah ke gereja, bahwa aku sudah misa, bahwa aku sudah selamat karena Tuhan akan sudah mengasihi saya. Salah. Seperti juga kalau kita sampai di suatu traffic berhenti, ya jalan kita jadi berhenti kan. Jadi iman adalah sebuah journey, iman adalah sebuah perjalanan terus-menerus. Gitu. Dan berarti didukung dengan komunitas juga salah satunya ya, Iya, biar kita nggak macet di situ ya. Iya. Yep. Wow, guys, seger ya. Oke, lanjut. Mo, ini ada yang menarik. Halo? Mbak Fania, boleh di ini. Romo, jadi tadi yang dimaksud dengan bahwa bisa buka pintu karena ada hubungannya dengan tradisi agama tadi, gimana Romo? Diperjelas Romo. Ya enggak. Ini hanya perumpamaan yang sedikit berbeda. Perumpamaan yang traffic tadi adalah kalau kita yang berjalan kepada Tuhan, maka ada pedoman-pedomannya, ya kan? Tapi kalau perumpamaannya adalah Yesus yang datang atau Tuhan yang datang pada kita, dan kita yang membuka pintu, maka agama itu mengajarkan, oh kalau membuka pintu itu harus grendelnya dibuka dulu. Kalau puasa itu berarti kita itu meminyaki engsel-engsel supaya kita bisa membuka pintu. Kalau kita berderma, kalau kita pelayanan itu supaya pintunya itu menjadi lebih tipis supaya kita mendengarkan Tuhan. Itu kan simbol-simbolnya. Jadi ajaran-ajaran agama, ritual-ritual, aturan-aturan itu membantu kita supaya kita bisa membuka pintu lebih lebar lagi bagi Tuhan. Jadi traffic dalam arti yang lain, petunjuk-petunjuk. Jadi kita nggak boleh berhenti pada seperti tadi saya katakan, oh ya, aku sudah puasa, maka Tuhan akan memberikan pahala. No way. Dari kacamata Kristiani ya. Kalau kita pengikut Kristus, kita nggak akan pernah minta pahala kan? Gitu. Lalu kalau dikaitkannya dengan imannya di mananya Romo? Loh, iman kan mau menerima Tuhan di dalam diri kita. Tetapi kita punya ego, bukan? Kita punya segala macam kepentingan-kepentingan manusiawi yang susah tuh dibongkar. Nah, iman adalah mau menerima Tuhan secara total. Nah, ini kan membutuhkan step-step, membutuhkan tahapan-tahapan. Agama menjadi membantu kita supaya step-step ini bisa dibangun. Tahu bayangannya? Ya, makasih Romo. Oke, kembali. Ya. Thank you, Bu Ani. Oke, lanjut ya. Berarti sudah jelas. Mau bagaimana menambah iman
di tengah kecemasan corona ini? Mungkin lebih ke cara berdoa yang benar gimana, karena nggak cuman semua orang juga pasti takut lah menghadapi corona ini. Oke, sikap dasar pertama menurut saya adalah corona bukan hukuman Tuhan. Satu dulu, ya kan? Bahwa kita tuh cemas, bahwa kita tuh menderita, bahwa kita tuh bosan, bahwa kita tuh galau, yes. Tetapi ini pun bisa dilihat ketika Allah sebagai Bapa itu mau memurnikan iman kita. Contoh memurnikan iman, sederhana. Begini, dulu sebelum pandemi, ketika kita mengatakan, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Kemana kita pergi ke rumah Tuhan? Ke gereja. Gereja kan? Jadi orang secara tidak sadar mengira bahwa rumah Tuhan itu hanya gereja. Kita lupa bahwa rumah dan kamar kita dan hati kita adalah juga rumah Tuhan. Nah sekarang dengan pandemi, kita nggak bisa pergi ke gereja. Kita merayakan Ekaristi di rumah atau bahkan di kamar. Ya kan? Itu berarti kita dimurnikan juga. Bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu sangat dekat, Tuhan itu ada di dalam hati dan kamar kita juga. Kan dimurnikan sebenarnya. Nah, kalau kita bisa melihat dimensi positif juga dalam konteks hidup beriman dari seluruh peristiwa yang membuat kita galau dan cemas ini, kita akan menjadi justru lebih beriman. Karena iman kita dimurnikan. Kita merasa bahwa, yes, kita tuh sudah pergi ke gereja lalu selesai. Enggak. Sekarang dimensinya harus lebih personal juga. Dulu di gereja kita, contoh lain, kita pergi ke gereja, motivasinya apa? Bisa motivasinya memang sungguh beribadah, tapi juga ada yang sungkan pada orang tua, mau nemenin pacar, atau mau cari pacar, ya kan? Atau cari kesibukan, itu kan ada juga motivasinya macam-macam, bukan? Nah, sekarang kita dimurnikan, nggak bisa ke situ lagi. Kita harus di rumah beribadah secara pribadi, personal. Ini dimurnikan, bukan? Nah, inilah sebenarnya corona bisa menjadi blessing in disguise untuk menambah iman kita, menjadi lebih terbuka pada Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tapi berasa sih karena corona, saya sama keluarga juga jadi suka doa bareng, suka rosario bareng, ya ada hikmah yang bisa diambil. Oke, lanjut ya, Mo, ini banyak banget penanyanya nih. Sebagai orang beriman perlu meningkatkan relasi kita dengan Tuhan. Apakah hal-hal kecil dalam kehidupan itu perlu kita sampaikan dengan Tuhan dalam doa kita? Kadang cuma hal-hal besar yang kita sampaikan kepada Tuhan. Relasi seperti apa yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan terhadap kita? Nah, relasi itu dibangun dengan berdoa. Ya kan? Tadi saya sudah mengatakan bahwa beriman itu jatuh cinta pada Tuhan. Maka sebenarnya berdoa itu, saya sudah pernah mengatakan pada teman-teman, bercinta dengan Tuhan, making love with God. Kenapa membangun relasi yang sangat personal dengan Tuhan? Seperti suami istri, kalau memang sungguh relasinya sangat personal, apapun diceritakan, bukan? Yang gede, yang kecil, semuanya. Tetapi bukan hanya sekedar diceritakan, tapi sekaligus minta feedback pada Tuhan. Tuhan, aku tadi mengalami kehujanan. Oh Tuhan, tadi aku kakiku keserimpet lalu sakit. Tuhan maumu apa sih? Nah ini bertanya pada Tuhan. Tuhan, rencanamu apa dengan segala macam peristiwa ini? Karena pada dasarnya tidak ada hal yang kebetulan di dunia ini. Kemarin memang ada peristiwanya agak besar, tetapi bagi saya cukup menarik untuk dijadikan contoh. Saya baca di media sosial 2 hari yang lalu kalau nggak salah, seorang atlet Jamaika itu seorang pelari bisa meraih medali emas. Padahal pada waktu dia berlomba untuk semifinal, dia sudah naik bis dan salah jalan.
Dia sudah bingung, gimana ini? Gimana caranya bisa mencapai venue, padahal dia nggak punya banyak uang untuk naik taksi. Tanpa dia sungkan, tiba-tiba dia ketemu orang dan ngomong bahwa saya perlu uang untuk pergi ke venue. Orang itu langsung ngasih duit untuk pergi. Apa artinya? Perjumpaan dia dengan orang itu kan kebetulan. Tetapi ternyata membuat dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan, mendapatkan medali emas di dalam Olimpiade. Kebetulan. Tetapi bagi saya tidak ada yang kebetulan. Tuhan berkarya. Demikian juga ada hal-hal kecil dalam hidup kita. Maka di dalam, ini jadi sedikit ada kaitannya, tapi sedikit keluar topik. Di dalam tradisi Ignatius, yang disebut tradisi Ignatian, ada yang namanya examen conscientiae, yaitu setiap jam tengah hari sama tengah malam, kita tanda petik bercerita kepada Tuhan. Hal-hal kecil, tapi sekaligus kita merenungkannya. Oh ya, tadi aku salah, minta maaf pada Tuhan. Oh ya, tadi aku merasa bersyukur. Yes Tuhan, aku syukur, terima kasih. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya minta maaf dan bersyukur, tapi juga bertanya, Tuhan, maumu apa ya? Dengan peristiwa-peristiwa yang juga yang kecil-kecil. Di sana kita akan merasakan lagi Tuhan yang menjadi Bapa yang menyertai kita, membimbing kita, mendidik kita. Itulah relasi personal dan dibangun supaya imannya itu sungguh-sungguh menjadi lebih dalam. Bukan sekedar lapisan di luar yang sekedar identitas atau bahkan hanya untuk kepentingan-kepentingan ego kita. Ya. Yap. Semoga sudah menjawab. Selanjutnya, jika ingin ikut Tuhan dengan menjual harta benda kita dan berikan kepada orang susah, ingat pasal ini sudah digunakan untuk menjebak orang-orang yang ingin mengikuti Tuhan seperti Kristen yang memperkaya pendeta. Contoh umat Islam yang dijebak untuk jual barang-barang untuk diserahkan seperti di Aceh, Hamas di jalur Gaza yang kaya pemimpinnya. Udah, ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Ya, enggak. Ya. Dia mengingatkan, dan saya tadi sudah mengatakan bukan bahwa tidak harus ditafsirkan literally, tidak harus ditafsirkan harafiah. Tapi Yesus mau menekankan bahwa yang pokok adalah mementingkan Tuhan. Yang lain-lain itu secondary, yang lain-lain itu supporting system. Bukan justru sebaliknya, dengan harta aku membeli Tuhan. Tidak. Kalau kemudian menjual harta demi Tuhan, kita membeli Tuhan. Tuhan tidak bisa dibeli. Yang Tuhan maksudkan dengan menjual harta dan membagikan pada orang miskin adalah kita harus detach dari harta itu. Kita harus ambil jarak. Bahwa itu semua adalah supporting system supaya kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan kita tiba-tiba saja kemudian JJ menjual usahanya lalu masuk biara. Oh itu boleh sih, boleh. Meskipun ada yang nangis-nangis ya mbuh gitu ya, tapi yang saya maksud adalah seperti tadi, Tuhan itu ingin bahwa Allah menjadi prioritas hidup kita. Itu yang pokok. Kembali pertanyaan tadi bukan pertanyaan tapi mengingatkan, yes betul. Maka kita juga tidak akan sampai menafsirkan itu begitu saja. Tapi kalau ada yang demi sungguh-sungguh ketemu Tuhan, ya boleh saja, why not? Tapi sungguh-sungguh harus bertemu Tuhan, bukan untuk membeli Tuhan. Seolah-olah itu kita sudah menjual lalu beli tiket ke surga, merasa bahwa sudah akan masuk surga. Enggak. Tidak sesederhana itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Berarti memang PR kita untuk saat ini, kita harus memahami arti beriman sesungguhnya ya, karena kalau yang saya tangkap, ternyata susah. Jalan Tuhan tuh sempit sekali dan susah banget. Apalagi sekarang godaan duniawi semakin kencang ya. Oke, lanjut.
Romo, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan untuk kita? Misalnya di saat kita ingin membuat sesuatu keputusan, gimana cara kita tahu kalau itu adalah kehendak Tuhan atau tidak? Karena kita sebagai manusia kan mempunyai kehendak bebas, jadi seringkali takut dalam mengambil keputusan. Berdoa yang tadi saya katakan, berdoa dengan benar, itu kan seperti tadi saya katakan, bukan hanya minta, bukan hanya bersyukur, tapi juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa ya? Nah, kita mempunyai yang namanya kehendak bebas dan rasio. Kita boleh memilah-milah itu. Memilah-milah mana yang ini sebenarnya kepentingan diriku, mana yang kepentingan sekedar kepentingan fame untuk sukses lalu terkenal, atau memang demi pelayanan kepada banyak manusia, dan apalagi demi Tuhan. Nah, di situ kita akan mencoba memilah-milah dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mempunyai pertimbangan-pertimbangan ini. Kalau kita pure, kita benar-benar murni, nanti kita akan mendapatkan semacam jawaban. Biasanya ketika pilihan kita itu sungguh-sungguh demi Tuhan, lalu kita akan mendapatkan rasa tenang dalam hati. Tuhan tidak menjawab dengan mengatakan yes, yes, tidak, tapi dengan ketenangan di dalam hati kita, karena kita merasa bahwa memang mau mengikuti jalan Tuhan. Jadi, berdoa yang benar itu sekaligus bagaimana mendengarkan, tadi ada yang chat mengatakan, suara Tuhan itu halus dan lembut sekali. Yes, betul. Maka berdoa yang benar sebenarnya adalah sungguh-sungguh ada di dalam keheningan. Itulah sebabnya mengapa, ini sedikit keluar topik, lagu-lagu dalam Ekaristi kita itu rata-rata smooth, bahkan kadang-kadang membuat ngantuk, itu supaya kita memang masuk di dalam diri kita. Bukan tergoda untuk hanya sekedar bergembira ria, bahwa di dalam PD boleh, tetapi dalam Ekaristi sedikit berbeda. Supaya kita masuk kepada mendengarkan Tuhan, ya, bukan mendengarkan kegembiraan kita saja. Jadi dengan kata lain, jawaban Tuhan itu sangat lembut, halus, dan maka kita harus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Berdoa yang benar, itu kata kuncinya. Berkali-kali saya menyebutnya. Ini karena pertanyaan yang banyak, mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang sudah nanya sebelumnya, mungkin aku skip dulu, aku akan prioritasin untuk teman-teman lain yang belum bertanya ya. Lanjut. Bagaimana saat kita melakukan discernment, selain konsolasi atau desolasi, plus melihat buah-buahnya? Apakah logika akal manusia tentang harta duniawi boleh menjadi poin dalam mengambil keputusan? Apa maksud firman anak-anak duniawi yang cerdik seperti bendahara yang tidak jujur di Lukas 16? Ya, ngerti. Wah, ini sudah lumayan advance ketika menyebut adanya discernment, konsolasio, desolasio, itu berarti sudah ngerti tadi. Pernah at least mendengar. Yes, oke. Nah, sebenarnya saya katakan bahwa kita itu mempunyai rasio akal budi. Yes. Ya kan? Tetapi, coba perhatikan juga. Jangan hanya mengatakan bendahara yang anak-anak terang, yang bendahara yang tidak jujur tadi. Tapi coba perhatikan juga terkait dengan apa yang dicontohkan Yesus ketika ada satu domba yang hilang. Logika manusia mengatakan, ya udahlah, cuma satu aja yang hilang, cincai lah, kita masih 99. Tapi logika Yesus adalah cari yang satu. Berarti apa? Logika beriman itu berbeda dengan logika manusiawi biasa. Bahwa kita itu menghitung soal tanda petik hal-hal yang material, itu juga penting. Karena juga Yesus kan mengatakan, kalau kamu mau membangun menara, ya hitunglah dulu, gitu kan. Itu juga penting, jadi jangan hanya naif. Itu yang tadi saya katakan, tapi bahwa perhitungan-perhitungan terkait dengan materi dan segala macam harus dipilah-pilah. Ini untuk kepentinganku, kejayaanku, fame, atau memang untuk mendukung supporting system. Jadi misalnya gampangnya begini deh, kamu nanti berkeluarga, ya kan? Berkeluarga kan butuh sarana prasarana, rumah yang baik, juga mungkin kendaraan yang baik. Tapi kalau kemudian nekat, nanti Tuhan akan ngasih apa, lalu
menikah, yaitu naif namanya, ya kan? Ya nggak akan jalan biasanya karena naif. Tapi kita diberi kebebasan, diberi akal budi, pakailah itu, meskipun kemudian pertimbangkanlah dengan Tuhan. Supaya dengan demikian, apa yang menjadi kehendak kita sungguh juga menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu perhitungan-perhitungannya. Yes. Semoga sudah menjawab. Tapi ngomong-ngomong soal keluarga nih, jika pasangan yang sudah menikah disarankan berdoa bersama-sama, tetapi masing-masing individu kebutuhannya kan berbeda. Bagaimana jalan tengahnya agar dapat berdoa bersama pasangan, tetapi tetap dapat menjaga hubungan personal dengan Tuhan? Ya kan berdoanya kan dipilih berdoa yang dalam arti tertentu. Doa itu kan seperti yang tadi, doa Bapa kami, Salam Maria, itu kan doa yang penyerahan. Ya kan? Karena kemudian bahwa permohonannya adalah sesuatu, itu justru menjadi kesempatan sesudah berdoa untuk membicarakan, loh kamu kok mohon ini, aku mohon itu. Bicarakanlah, ya kan? Jadi doa juga menjadi dilanjutkan dengan sesuatu yang lebih mendalam supaya ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Couples who pray together, stay together. Itu kalimat yang hampir selalu saya pakai kalau saya memberkati perkawinan. Just atau hanya untuk memberitahu teman-teman saja. Ya, oke. Yes, oke. Semoga sudah menjawab untuk teman-teman semuanya. Oke, kita di sini pertanyaannya so far sudah tidak ada. Mungkin sekarang teman-teman sedang berdiam karena banyak sekali poin-poin penting ya dari sharing Romo Andang untuk hari ini. Mungkin ada yang mau langsung bertanya. Mungkin aku buka satu. Ya, karena kan dari tadi yang dengar suara kita doang nih. Mungkin ada teman-teman. Mungkin saya boleh bertanya ya, Fania? Bu Diani ya ini ya? Ya. Oke, silakan. Selamat malam, Romo Andang. Salam. Tadi kan ada tentang puasa gitu ya, Romo Andang ya. Tentang puasa gitu kan. Kalau kita kan diajarkan juga kan doa dan puasa. Terus ada yang bilang, sering dengar kan ya kalau kita ke PD-PD itu kan, kalau Anda punya masalah besar, harus puasa. Nah itu nanti akan ada jawaban dari Tuhan. Itu kan seringkali kita dengar gitu ya Romo ya. Jadi apakah itu kita katakanlah apa ya nyogok gitu Romo? Terima kasih Fania. Oke. Thank you, Bu. Bukan begitu logikanya. Logikanya itu kalau kita itu berpuasa, lalu kemudian Tuhan akan memberikan jawaban dalam arti bahwa kita itu berbuat baik, lalu Tuhan membaiki kita. Bukan itu logikanya. Itu barter namanya. Ya kan? Tapi begini, puasa di dalam penghayatan kita sebagai orang Kristiani sudah saya katakan. Puasa itu apa sih? Puasa adalah mengikis kepentingan-kepentingan ego kita, bukan? Puasa itu kan dalam arti tertentu mengekang hawa nafsu, mengekang yang enak-enak, mengekang yang nyaman-nyaman. Berarti kita coba detach dari diri kita. Kalau kita itu ibaratnya adalah orang yang diketuk oleh Tuhan. Tapi kita nggak bisa dengar, karena apa? Pintunya itu terlalu tebal oleh samcan, terlalu tebal oleh ego, terlalu tebal oleh kepentingan diri kita. Maka kita nggak dengar. Tapi kalau kita itu bisa mengikis tebalnya pintu tadi, maka ketukan Tuhan akan kita dengarkan. Itu yang tadi dikatakan, Tuhan mungkin akan memberikan jawaban. Sebenarnya bukan mungkin akan memberikan jawaban, Tuhan itu pasti memberikan jawaban, cuma kita yang budek aja. Ya kan? Maka kita perlu puasa, kita berdoa yang benar. Jadi berdoa itu juga jangan hanya minta, itu ngomelin Tuhan, itu ngocehin Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Ya, Bu. Jadi puasa itu supaya nggak budek ya, Romo? Iya, yang nggak budek ya, bukan nggak gudeg, ya kan? Gudeg. Enak. Enak kalau gudeg, Romo.
Ya, makasih Bu Romo. Ya Bu, ya Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Romo, kalau misalnya aku bisa menyimpulkan secara keseluruhan, peserta kita pada hari ini, termasuk saya mungkin, itu mungkin masih merasa duniawi ya, dan masih merasa duniawi dan memang ternyata mungkin di antara kita baru sadar bahwa ternyata oh minta itu tidak semudah itu Ferguso gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya saya bisa mengkonklusikan, jadi pada intinya sekarang ini kita bukan jangan dulu, tapi jangan berfokus kepada minta, tapi kita fokus melatih diri kita agar kita tuh tumbuh kasih gitu ya, Mo ya. Tumbuh kasih, tapi mungkin dari Romo bisa memberikan 3 poin penting untuk saat ini kita harus mulainya ngapain dulu nih, Mo, karena saya yakin setelah hari ini mungkin besok kita mendapatkan kayak misalnya ujian, kita down lagi. Kita lupa lagi sama statement hari ini dari Romo. Mungkin aku minta dari 3 poin penting dari Romo untuk kita startnya gimana start detik nanti abis ini. Romo. Kalau 3, kata kunci yang tidak boleh dilupakan adalah Allah itu Bapa. Itu harus disadari terus-menerus. Bapa itu Bapa yang sungguh amat baik. Ya kan? Jadi Bapa itu untuk mengatakan satu, Bapa yang dekat, Bapa yang melindungi, Bapa yang mengampuni, Bapa yang menghibur, Bapa yang mendidik. Tapi bukan Bapa yang tukang mindring atau mindring apa ya? Sorry, yang Jawa-Jawa tua pasti tahu. Tukang apa? Tukang kredit. Rentenir. Bukan rentenir, bukan centeng, bukan ATM, bukan sekedar apa yang memenuhi harapan kita, bukan. Tapi Bapa, itu satu dulu, harus ada di dalam kesadaran kita. Nah, kalau Allah itu kita sadari terus-menerus sebagai Bapa, maka kita akan bisa melihat atau berusaha melihat bahwa apa yang kita alami sebenarnya baik. Cuma kita belum ngerti. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus melatih berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar adalah berdoa itu sambil bertanya kepada Tuhan, Tuhan maumu apa ya? Maka sudah saya ulangi lagi apa yang pernah saya katakan dalam sesi yang lalu, berdoa itu harus mempunyai 3 unsur. Ya kan? Ya kan? Bahwa kita memuji, minta maaf, dan minta boleh. Tapi yang kedua, katakanlah kepada Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Itu terakhir. Nah, yang kedua sebelum itu adalah bertanya kepada Tuhan. Seperti tadi, ngobrol dengan Tuhan, Tuhan tadi aku gini, tadi aku ketemu gadis berbaju merah, aku ketemu cowok ganteng di mall, misalnya. Ceritakan aja kepada Tuhan, sambil tanya kepada Tuhan, Tuhan, maumu apa ya dengan pengalaman-pengalaman tadi? Hening. Itu yang sering tidak dilakukan oleh orang-orang Katolik. Padahal diajari berdoa adalah mendengarkan Tuhan. Hening barang 3-4 menit. Nanti lama-lama akan terlatih untuk 5 menit, 6 menit, dan segala macam. Mendengarkan Tuhan. Nah, jadi tadi Allah itu Bapa, dengarkanlah Tuhan. Itu hanya 2 itu yang menurut saya perlu kita terus-menerus ingat. Bahwa kemudian kita berdoa rosario meneladan Bunda Maria, itu adalah salah satu contoh lain. Ya. Oke, bicara tentang hening, Mo, ini sangat menarik. Memang selama ini kita berdoa atau kita diajarkan untuk hening biar kita bisa mendengarkan suara Tuhan gitu. Tapi tidak sedikit keheningan itu membuat kita tertidur, membuat kita jadi pikirannya melayang, Mo, tiba-tiba. Entah mikirin drama Korea lah, entah mikirin jemuran udah diangkat belum ya. Any tips, Mo, untuk how to, gimana ya cara kita untuk berfokus? Karena kita berdoa ya mungkin sebagian besar dari kita di kamar, keheningan, lama-lama tidur. Gimana, Mo? Tidur itu rahmat Tuhan apa enggak? Rahmat, cuman kan jadi nggak enak, Mo. Lah ya enggak, biarin aja. Ya, tapi gini, supaya kita itu tidak distracted dan bisa fokus, kita kan dilatih. Jadi kalau ada yang pernah bertanya, orang Katolik itu belajar meditasi boleh nggak sih? Boleh banget. Meditasi itu adalah begini, meditasi adalah bagaimana kita berkonsentrasi, mensyukuri
setiap titik dari hidup kita. Kulit kita rasakan, udara yang kita hirup kita rasakan. Itu adalah keheningan yang akan membangun kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Rosario itu pada dasarnya adalah juga mencari keheningan. Mentalitas berdoa rosario adalah berdoa seperti Maria mendengarkan Tuhan. Mengulang-ulang doa itu sebenarnya adalah mencari keheningan. Tapi kalau mentalitasnya, oh ya, aku sudah 53 kali salam Maria. Begitu selesai, selesai. Itu barter dengan Tuhan. Bukan mencari keheningan. Nah, berdoa rosario adalah salah satu cara mencari keheningan. Sebenarnya, asal didoakan dengan pelan-pelan dan tidak dikejar target. Bahwa kalau baru ke 49 jatuh tertidur, ya sudah, syukuri saja. Gitu kan? Itu sederhana. Kok kita nggak akan dihukum oleh Tuhan hanya karena tertidur oleh pada waktu berdoa kok. Bahwa kita diminta untuk berdoa lebih, iya diminta. Tapi coba perhatikan pada waktu Yohanes dan Petrus tertidur di Taman Getsemani. Makanya Tuhan marah. Tuhan hanya menegur kok. Makanya kamu nggak bisa berdoa 1 jam saja. Nggak menghukum kan? Nggak dihukum. Itu. Romo. Ya. Halo. Romo, saya panitia, maaf, saya mau bertanya sedikit. Oh ya. Romo, apakah dalam logika Tritunggal Maha Kudus, apakah kita bisa paling tidak mendekati bahwa Allah Putra itu tentang kognisi, Allah Bapa itu afeksi, dan Roh Kudus itu adalah kehendak, itu kayak gerak reflektif gitu, Romo. Apakah bisa di dalam mungkin persatuan kita dalam kontemplasi, Romo? Makasih. Ya, sebagai sebuah analogi boleh saja, tapi much more than that gitu. Jadi lebih jauh dalam dari itu. Ya, keterkaitannya adalah keterkaitan cinta kasih antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi bahwa kemudian di dalam diri manusia ada kognisi, ada will, ada kehendak, ada motorik dan segala macam. Ya bisalah dianalogikan seperti itu. Tetapi tentu saja namanya setiap analogi itu kan tidak cukup. Ya. Oke. Baik, terima kasih Romo. Ya. Oke, terima kasih. Well, menarik sekali teman-teman, kita berikan tepuk tangan virtual dong untuk Romo Andang. Yes. Terima kasih banget Romo untuk sharingnya untuk hari ini, benar-benar dari jam 7:30 sampai 8:55 yang sangat-sangat sangat-sangat berarti ya. Ini pasti semuanya nanti malam akan fokus untuk berdoa. Ketiduran tidak akan membuat Tuhan marah, tapi jangan jadikan kebiasaan aja ya Mo ya. Ntar salam Maria baru yang ke-9 brok tidur. Besok pagi-pagi di tangan rosario lupa apa ya. Oke. Well, ini nggak mau minta doa, minta jodoh masih boleh nggak ya, Van? Boleh dong. Tapi seperti tadi, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendak-Mu. Jadi kalau Tuhan itu nggak ngasih jodoh, tapi dalam arti tertentu, nanti kamu dipanggil jadi suster, jangan ditolak. Hah? Ya kan? Untuk Fania mau apa tuh? Semoga statement ini untuk teman-teman yang lain juga. Jadi berdoa itu harus siap menanggung segala risiko ketika Tuhan itu memberikan bimbingan. Tapi kalau kita tuh pilih-pilih, Tuhan aku minta jodoh, terus itu aja pikirannya, nanti dulu. Kan tadi sudah saya katakan, Tuhan maumu apa ya? Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Bahwa dalam kemanusiaanku, aku ingin jodoh, yes, aku akui. Tetapi kalau kehendak-Mu lebih baik dari kehendakku, terjadilah. Maka kita harus siap melaksanakannya. Ya kan? Nah, siapa mau daftarkan tahun depan ke novisiat? Silakan. Saya nggak boleh ya, Romo. Romo, Mbak Fania satu aja. Romo tadi kalau pandemi itu dikatakan bahwa bukan hukuman, tapi untuk memurnikan iman. Apa ada yang lain lagi, Romo? Oh banyak. Tapi kan waktunya itu sudah habis.
Nanti kita bisa kita buat topik Bisa jadi lain. topik sendiri ya, Romo. Iya dong, iya. Oh, bisa menjadi topik baru nih, Ci Shirley. Jangan lupa habis ini ditodong romonya. Oke, ya, seru sekali. Pasti juga dari teman-teman semuanya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Cuman mungkin karena tadi banyak sekali PR yang membuat kita merenung, jadi kita di hold aja ya teman-teman. Ini bisa menjadi senjataku untuk mengajak Romo berbicara lagi di Zoom ini ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup dengan doa, saya mewakilkan Benediktus mengucapkan terima kasih banyak Romo Andang untuk sharingnya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman 150-an tadi yang sudah bergabung sama kita. Semoga untuk hari ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari, yang bisa kita start mulai besok untuk menjadi kita yang lebih baik, menjadi kita yang tanpa mengharapkan sebuah balasan dari Tuhan, karena seyogyanya Tuhan itu udah baik sama kita dari kita masih debu, asik. Ya, jadi kita benar-benar harus belajar bagaimana cara menumbuhkan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus kita. Romo, kami minta doa penutup berkati kita. Oke, baik teman-teman, mari kita bersama mengakhiri perbincangan kita malam hari ini dengan berdoa, dan kita mohon berkat Tuhan, terutama supaya kita ingat dan kuat untuk selalu menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat kehidupan yang Kau berikan pada kami, terutama rahmat iman yang membuat kami memahami apa arti hidup ini dan kemana kami mengarahkan hidup ini untuk tumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Rahmat iman yang membuat kami mendapatkan terang sehingga dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh syukur karena kasih-Mu selalu berlimpah pada kami. Pada malam hari ini, kami memperdalam iman kami kepadamu. Bukalah hati dan budi kami agar semakin mampu mendengarkan dan memahami kehendak dan bimbingan-Mu, dan Kau kuatkan tangan dan kaki kami agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Malam hari ini kami ingin istirahat, sertailah kami supaya dapat beristirahat sebaik-baiknya dan besok pagi melanjutkan hidup untuk tumbuh dan berbuah. Berkatilah persahabatan dan persaudaraan kami meskipun secara virtual pada malam hari ini, supaya kami saling menguatkan dan saling mendukung di dalam upaya menjalani panggilan dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, supaya rahmat yang kami terima semakin dapat kami kembangkan, kuatkanlah kami selalu dengan berkat-Mu, supaya dengan demikian kami dapat sungguh menjadi berkat bagi sesama, keluarga, dan dunia, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Beli Selamat bakso, malam. bawa pulang sama Sonya. Tahu-tahu sudah dibawa sama supirnya Sonya. Selamat malam semuanya. Ingat, fokus utama kita melaksanakan kehendaknya. Dadah. Amin.